Salam dan bahagia. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 2.1.A.7 tentang pembelajaran berdiferensiasi bersama saya Siti Munawwarah SPDI dari SD 1 Kalioso, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu membuat rancangan RPP berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar siswa dan penerapan strategi berdiferensiasi. Langkah awalnya, yang pertama menganalisis kebutuhan belajar. Di sini saya membagikan formulir yang berisi pertanyaan yang dapat memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, menganalisis strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan juga produk berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa. Ini adalah contoh formulir pemetaan kebutuhan siswa yang saya lakukan untuk kelas 5 SD tahun pelajaran 2022-2023. Berisi nama lengkap siswa, kegiatan yang dominan, hal ini terkait minat, bakat, hobi, dan juga gaya belajar yang dimiliki, apakah visual, auditori, ataupun kinestetik. Selanjutnya, di sini ada contoh pemetaan belajar berdasarkan minat dan juga profil belajar murid, atau bisa disebut dengan gaya belajar siswa untuk semester 2 tahun pelajaran 2022-2023 di SD 1 Kalioso. Dengan jumlah murid yang 12 siswa, di sini ada 3 terpetakan untuk minat membaca, menulis, menggambar, dan juga bermain peran. Kemudian, contoh pemetaan belajar berdasarkan gaya belajar. Di sini ada tipe visual, auditorial, dan juga kinestetik. Dalam membuat RPP berdiferensiasi, di sini saya memperhatikan rubrik membuat RPP diantaranya adalah tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, dan juga penilaian pembelajaran. Di sini ada 4 nilai, yaitu dimulai dari 4, 3, 2, dan 1 yang masing-masing mempunyai kriteria penilaian tersendiri. Selanjutnya, ini adalah contoh RPP berdiferensiasi yang saya buat untuk kelas 5 semester 2.
Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyaksikan penayangan video, peserta didik dapat terbiasa melaksanakan sholat tarawih dengan tertib. Kemudian, melalui membaca slide PowerPoint yang ditampilkan guru mengenai indahnya sholat tarawih, peserta didik dapat menjelaskan makna sholat tarawih dengan benar. Kemudian, setelah menyaksikan tayangan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis tata cara mengerjakan sholat tarawih dengan benar. Kemudian, setelah menyaksikan tayangan video, peserta didik dapat menganalisis niat sholat tarawih dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir, setelah menyaksikan penayangan video, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara sholat tarawih dengan benar. Sumber dan media belajar yang saya gunakan adalah buku PAI dan BP untuk guru dan siswa, kemudian video pembelajaran sholat tarawih, dan untuk medianya ada ilustrasi gambar, tayangan visual tentang indahnya sholat tarawih, kemudian alat yang saya gunakan adalah proyektor, laptop, whiteboard, dan alat lain yang relevan. Untuk kegiatan pembelajaran, pendahuluan, ini waktunya 15 menit, mulai dari guru melakukan pembukaan, salam, membaca doa, kemudian mengabsen kehadiran siswa, menanyakan kabar, memberikan gambaran manfaat pelajaran yang dipelajari, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Ini adalah diferensiasi konten. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Untuk kegiatan inti, guru meminta siswa membaca teks bacaan sholat tarawih. Kemudian guru bertanya mengenai isi bacaan mengenai tata cara sholat tarawih. Selanjutnya, guru membagi menjadi kelompok. Siswa berdiskusi tentang informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa pada teks tersebut. Atau bisa juga dengan menonton video tentang tata cara sholat tarawih. Sebelum melanjutkan proses pembelajaran, siswa diajak untuk ice breaking. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan mempresentasikan secara singkat hasil diskusi pengamatan dari teks bacaan dan video yang ditontonnya. Kemudian, siswa memahami materi yang belum dipahami, bisa bertanya kepada guru ataupun bertanya kepada temannya. Selanjutnya, guru menjelaskan kembali dengan kalimat sederhana dengan menggunakan gambar dan juga tulisan bagi siswa yang belum memahami materi yang ditonton melalui video sebelumnya. Ini adalah guru melakukan diferensiasi proses. Berdasarkan profil belajar siswa, guru melakukan diferensiasi proses yaitu dengan visual, yaitu melihat gambar tata cara sholat, kemudian untuk yang auditori, belajar dengan mendengar dan memperhatikan video pembelajaran tentang tata cara sholat tarawih. Kegiatan inti yang terakhir, siswa diminta untuk membuat peta konsep tata cara sholat tarawih, bisa dalam bentuk video, gambar atau foto, atau hanya dalam bentuk tulisan di karton. Ini adalah guru melakukan diferensiasi produk. Untuk kegiatan penutup, guru memberikan umpan balik, kemudian melakukan refleksi, dan diakhiri pembelajaran dengan salam penutup dan juga doa. Untuk asesmen yang dia lakukan adalah asesmen diagnostik dan juga formatif.
Untuk diagnostik, melakukan observasi berdasarkan kebutuhan minat dan gaya belajar siswa, memberikan pertanyaan pemandu untuk asesmen formatif. Untuk diagnostik non-kognitif, bisa menggunakan pertanyaan dengan menanyakan kabar, kemudian apakah mereka bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini, kemudian menanyakan siapa saja yang suka menulis, bercerita, bermain peran, ataupun menggambar. Kemudian dari diagnostik kognitif bisa disajikan pertanyaan misalnya apakah sudah melaksanakan tata cara sholat tarawih dengan benar, kemudian pernahkah mencari tahu sumber dari YouTube tentang tata cara sholat tarawih yang tidak sesuai aturan dan perlu diteladani apa tidak. Kemudian untuk penilaian formatif, ini bisa dilihat dari sikap spiritualnya, sosialnya, kemudian pengetahuannya, dan juga keterampilannya. Program tidak lanjut, ini adalah program remedi dan pengayaan. Ini adalah LKPD untuk kegiatan diskusi. Ini adalah instrumen penilaian untuk aspek sikap sosial. Selanjutnya adalah instrumen penilaian untuk aspek pengetahuan. Dan yang terakhir adalah instrumen penilaian untuk aspek keterampilan. Berikut adalah LKPD untuk materi indahnya sholat tarawih. Sekian pemaparan pembelajaran berdiferensiasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.